Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat serta rahmat kepada kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu hukum adat, Ibu Endah SH MKN, dan rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Puji Rahmanisa. Selanjutnya ada rekan saya Siti Setiawati, ada Marisnawati, terus ada Erwan Abdul Syukur, dan yang terakhir ada Ronaldo Lentalisman. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai harta perkawinan menurut hukum adat. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan atau kami paparkan. Yang pertama adalah latar belakang dan pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang kedua ada rumusan masalah serta pembahasan yang akan dibacakan oleh Saudari Marisna. Dan ada pembahasan dari menurut hukum adat Jawa yang akan dibacakan oleh Siti Setiawati. Dan menurut adat Bali yang akan dibacakan oleh Erwan. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Ronaldo, yaitu menurut adat Minangkabau. Selanjutnya ada secara garis besar akan dibacakan oleh saya sendiri, dan yang terakhir ada kesimpulan dan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, kita ke pemaparan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dan pendahuluan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak lepas dari masalah harta. Karena secara naluri, sejak dilahirkan manusia telah mempunyai sifat tidak puas dan selalu ingin memiliki serta menguasai sesuatu yang merupakan kebutuhan hidupnya. Selain itu, harta juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang, baik kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal maupun kebutuhan sekunder, umpamanya untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Karena harta itu merupakan hajat hidup dan kebutuhan setiap orang, serta merupakan model utama bagi keluarga sebagai paguyuban hidup guna membina kehidupan dan penghidupannya. Maka tidak jarang masalah harta itu menimbulkan banyak persoalan, baik yang terjadi dalam suatu keluarga antara suami dan istri maupun antara suami dan istri dengan pihak ketiga. Dengan demikian, lahirlah kebutuhan masyarakat akan peraturan-peraturan tentang harta benda dalam perkawinan yang kehadirannya tidak saja dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri dalam keluarga, tetapi juga antara suami dan istri dengan kepentingan pihak ketiga, baik di saat suami dan istri itu masih hidup maupun sesudah ada yang meninggal dunia atau karena terjadinya perceraian. Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian, hasil bersama suami dan istri, dan barang-barang hadiah, dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri. Harta perkawinan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada harta bawaan, yang dimana harta bawaan ini dapat dibedakan menjadi harta bawaan suami dan harta bawaan istri, dimana masing-masing dapat dibedakan lagi, yaitu harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau wasiat, dan harta pemberian. Dan yang kedua, ada harta penghasilan, di mana harta penghasilan pribadi terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat. Pemiliknya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan tersebut tanpa musyawarah dengan anggota keluarga atau kerabat yang lainnya. Dan yang ketiga ada harta pencarian, di mana harta pencarian merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha suami dan istri setelah melangsungkan pernikahan. Tidak merupakan persoalan apakah dalam mencari harta kekayaan itu suami aktif bekerja, sedangkan istri mengurus anak di rumah
rumah, ke semua hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama suami istri. Di lingkungan masyarakat kekerabatannya yang kuat pengaruhnya, hutang suami atau istri merupakan hutang bersama. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat yang kita bersendikan kekerabatan, hal tersebut merupakan perlu pemisahan. Dan yang terakhir ada hadiah perkawinan. Sebagaimana yang kita tahu, hadiah perkawinan merupakan harta yang diberikan pada saat upacara perkawinan. Pemberian ini berasal dari berbagai sumber seperti kedua belah pihak atau pihak lain yang terlibat dalam pernikahan. Pemberian harta perkawinan ini dapat memiliki beberapa tujuan tergantung pada konteksnya. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rumusan masalah dan pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudari Marisna. Untuk Saudari Marisna, saya persilahkan. Rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan hukum harta perkawinan menurut hukum adat. Nah, pembahasan banyak masyarakat yang menganut hukum adat. Kedudukan hukum harta perkawinan cenderung berbeda-beda tergantung pada adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Nah, secara umum, harta perkawinan seringkali diatur berdasarkan adat istiadat yang telah ada turun-temurun dan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, dalam hukum adat di Indonesia, kedudukan hukum harta perkawinan memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum perkawinan sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan hukum adat yang mengakui adanya harta bersama antara suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan. Nah, harta perkawinan ini seringkali dianggap sebagai milik bersama antara suami dan istri. Pembagian harta perkawinan dalam hukum adat dapat bergantung pada adat istiadat setempat. Proses pembagian harta perkawinan saat perceraian dalam hukum adat dapat dilakukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak atau melalui musyawarah dengan tokoh adat atau keluarga. Namun, aturan mengenai pembagian harta perkawinan ini dapat bervariasi tergantung pada adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Baik, terima kasih kepada Saudari Marisna. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan harta perkawinan menurut adat Jawa yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Setiawati. Kepada Siti Setiawati saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adat Jawa. Dalam hukum adat Jawa, kedudukan harta perkawinan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan hukum adat di daerah lain di Indonesia. Hukum adat Jawa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal, kebudayaan Jawa, serta ajaran agama Islam yang turut mempengaruhi sistem hukum adat di Jawa. Dalam tradisi hukum adat Jawa, harta perkawinan seringkali diatur berdasarkan prinsip kekawin atau mas kawin, yang merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. Kekawinan ini dapat berupa uang, perhiasan, atau harta lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak dan keluarga. Selain itu, dalam hukum adat Jawa, pemisahan harta suami dan istri seringkali tidak terlalu ketat. Harta yang diperoleh serta selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Prinsip kekeluargaan dan solidaritas keluarga menjadi landasan utama dalam pengelolaan harta perkawinan menurut hukum adat Jawa. Dalam konteks warisan, harta perkawinan dan harta keluarga di Jawa juga diatur berdasarkan sistem pewaris yang mengedepankan garis keturunan dan hubungan kekeluargaan. Pembagian harta warisan dan harta perkawinan seringkali dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan adat yang berlaku di masyarakat Jawa. Hukum adat di Jawa memiliki pengaruh yang kuat dan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Namun penting untuk dicatat
bahwa hukum adat Jawa tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan posesif yang diatur dalam perundang-undangan resmi negara. Dalam prakteknya, hukum adat Jawa sering digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah hukum di tingkat lokal dan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan mengenai harta perkawinan menurut hukum adat Bali yang akan disampaikan oleh Saudara Erwan Abdul Syukur. Kepada Saudara Erwan Abdul Syukur, saya persilahkan. Dalam hukum adat Bali, kedudukan harta perkawinan memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan hukum adat di daerah lainnya di Indonesia. Hukum adat Bali sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan Hindu. Sistem sosial desa-desa yang terorganisasi dengan baik, serta tradisi kekeluargaan yang sangat kuat. Tradisi hukum adat Bali, harta perkawinan sering diatur secara kolektif oleh keluarga besar atau banjar. Banjar adalah unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal di lingkungan yang sama. Dalam hal serta perkawinan, keluarga besar atau banjar memiliki peran penting dan pengelolaan dan pembagian harta perkawinan serta harta keluarga. Pembagian harta perkawinan dan harta keluarga di Bali sering kali dilakukan berdasarkan aturan adat dan tradisi yang telah ada sejak lama. Prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas keluarga menjadi landasan utama dalam pengelolaan harta perkawinan menurut hukum adat Bali. Kekeluargaan atau banjar memiliki peran sebagai penengah dan penyeimbang dalam penyelesaian sengketa terkait harta perkawinan. Selanjutnya, menurut adat Minangkabau yang akan disampaikan oleh Ronaldo Lentalisman. Saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adat Minangkabau atau hukum adat Minangkabau. Dalam hukum adat Minangkabau, kedudukan harta perkawinannya memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan adat daerah lain di Indonesia. Hukum adat Minangkabau ini sangatlah dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal, sistem matrilineal, dan tradisi adat yang kuat. Dan salah satunya ciri khas hukum adat Minangkabau ini adalah sistem pewarisan yang bersifat matrilineal, dan di mana harta perkawinan, harta keluarga diwariskan dari ibu anak ke perempuan. Dalam tradisi hukum adat Minangkabau ini, perempuan memiliki peran yang penting dalam mengelola harta perkawinan dan juga harta keluarga, serta memiliki hak atas pewarisan dari keluarga ibu. Selain itu, dalam hukum adat Minangkabau ini juga kita dapat melihat konsep adat yang dikenal sebagai adat perpatih. Adat perpatih ini mengatur tentang sistem pewarisan harta yang mengedepankan garis keturunan matrilineal dan berkelanjutan tradisi. Dalam pembagian harta perkawinan dan harta pewarisan di Minangkabau ini seringkali dilakukan secara proporsional dan didasarkan oleh aturan adat yang telah ada sejak lama. Dalam harta perkawinan, hukum adat Minangkabau ini juga sering diatur melalui kesepakatan antara kedua belah pihak atau keluarga. Prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas sosial menjadi landasan utama dalam pengelolaan harta perkawinan menurut hukum adat Minangkabau.
Meskipun hukum adat Minangkabau ini memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan Minangkabau, tidak memiliki kekuatan untuk yang sama dengan hukum positif yang diatur dalam perundang-undangan resmi negara. Dalam prakteknya, hukum adat Minangkabau ini sering juga digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan sebuah masalah masalah hukum di tingkat lokal dan sebagai saranan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial. Secara garis besar, kedudukan harta perkawinan ini menurut hukum adat bervariasi, tergantung pada tradisi dan kebiasaan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah atau suku di Indonesia. Namun, dapat juga kita dapat melihat pola umum yang dapat didefinisikan dalam hukum adat terkait harta perkawinan ini, yang salah satunya peraturan dalam harta perkawinan. Nah, dalam hukum adat, peraturan harta perkawinan ini juga seringkali didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak atau kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas sosial menjadi landasan utama dalam mengelola harta perkawinan. Dan kedua, pembagian harta. Dalam pembagian harta ini juga pembagian harta perkawinan ini juga dan harta keluarga seringkali juga dilakukan berdasarkan aturan adat dan tradisi yang telah ada sejak lama. Sistem pewarisan ini juga dan pembagian harta dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, ketiga, sistem pewarisan. Beberapa hukum adat menerapkan sistem pewarisan ini dengan bersifat matrilineal. Di dalam harta perkawinan dan harta warisan diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Sistem pewarisan ini dapat memengaruhi kedudukan harta perkawinan dan masyarakat tersebut. Peran keluarga besar atau banjar dalam banyak tradisi hukum adat keluarga. Adat keluarga besar atau unit sosial seperti banjar memiliki peran penting dan mengelola harta perkawinan dan harta keluarga. Mereka juga sering menjadi penengah dan penyeimbang dalam menyelesaikan sengketa terkait harta perkawinan. Sekian dari penjelasan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Ronaldo. Selanjutnya yaitu garis-garis besar tentang kedudukan harta perkawinan menurut hukum adat. Yang pertama adalah peraturan harta perkawinan. Dalam hukum adat, peraturan harta perkawinan seringkali didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak atau keluarga. Dan yang kedua, pembagian harta perkawinan dan harta keluarga seringkali dilakukan berdasarkan aturan adat dan tradisi yang telah ada sejak lama. Selanjutnya yang ketiga, sistem pewarisan. Beberapa hukum adat menerapkan sistem harta pewarisan yang bersifat matrilineal, di mana harta perkawinan dan harta warisan diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Dan selanjutnya ada keempat, di mana peran keluarga besar atau banjar. Dalam banyak tradisi hukum adat, keluarga besar atau unit sosial seperti banjar memiliki peran penting dalam pengelolaan harta perkawinan dan harta keluarga. Jadi kesimpulannya adalah penting untuk diingat bahwa hukum adat itu bersifat lokal dan beragam, sehingga proses pembagian harta perkawinan saat perceraian dapat berbeda-beda di setiap daerah. Dalam praktiknya, hukum adat dapat berinteraksi dengan hukum perkawinan sipil, dan pengaturan pembagian harta perkawinan juga dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum nasional.
Oleh karena itu, dalam situasi perceraian hidup di lingkungan yang menerapkan hukum adat, disarankan untuk memahami aturan adat setempat dan jika diperlukan, berkonsultasi dengan tokoh adat atau ahli hukum yang memahami kedua sistem hukum tersebut. Sekian pemaparan dari hasil diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata dalam pengucapan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.